Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, khusus buat bunda yang saat ini sedang diuji dengan suami yang wataknya keras, suka mengatur, dominan alias suami watak koleris. Aduh, ini saya paham sekali bunda. Tentu ini bukan ujian yang mudah. Setiap harinya kita hidup berumah tangga dengan suami yang maunya tuh menang sendiri, sukanya ngatur-ngatur ya, kalau ngomong selalu nada tinggi, nggak bisa dikritik, nggak mau disalahkan, bahkan tahu suami salah aja nih bun, itu gengsi banget buat minta maaf. Bener nggak bunda? Saya paham ini pasti capek banget rasanya menghadapi suami watak koleris seperti ini. Aduh, capeknya nggak cuma secara fisik ya bun, tapi batin sama mental kita udah hancur berkeping-keping. Karena itu bunda, di sini saya akan bagikan 3 jurus ampuh yang bisa bunda praktekkan untuk menaklukkan suami koleris. Yang pertama, bunda bisa kurangi kritikan ke suami. Nah, kenapa? Karena bun, bagi suami watak koleris ini, ego, harga diri itu adalah harga mati, gak bisa ditawar-tawar bun. Jadi ketika suami mendapatkan kritikan dari istrinya, walaupun niatnya memang baik, suami itu merasa diserang egonya, dia merasa direndahkan harga dirinya. Jadi pikiran suami itu lebih condong ke negatif bun. Makanya gak heran kalau ngajak debat sama suami koleris ini, dia itu nggak akan pernah ada ujungnya. Yang ada endingnya itu bunda malah sakit hati karena ucapan pedas dari suami. Bener nggak bunda? Jadi saran saya, daripada bunda ngasih kritik ke suami, maka lebih baik bunda jadi pendengar yang baik buat suami terlebih dulu. Nah, ini sebagai bentuk strategi bunda ya. Kenapa? Ya karena ini adalah bentuk strategi kita bun, untuk ngasih makan ego suami, agar suami betah dan nyaman berlama-lama sama kita. Nah jadi ketika suami lagi asik-asik cerita nih bun sama bunda, udah bunda dengerin aja, jangan sela cerita suami bunda. Nggak usah dikritik dulu ya, atau bunda ngasih solusi, cukup dengerin sampai selesai, lalu kasih tanggapan yang lembut, seolah-olah kita tuh memahami posisi suami. Begitu ya. Aduh, kamu pasti capek banget ya. Tapi aku yakin kok ya, kamu pasti bisa ngatasi semua ini. Aku percaya sama kamu. Kata-kata ini mungkin sederhana ya bun, tapi sebenarnya, aduh, itu nyes di telinga suami bunda. Kedua, turutin dulu semua keputusan suami bun. Nah, jadi kalau suami di sini udah mutusin sesuatu, nah ini jangan kemudian kita recokin. Kok gitu sih? Harusnya kayaknya nggak gitu deh. Loh, kok asal mutusin gitu aja sih? Kan aku bilang nggak gitu harusnya. Nah ini bun, hindari kata-kata seperti itu ya, kalau bunda nggak pengen dimarahi balik sama suami. Soalnya suami watak koleris itu punya sisi jiwa kepemimpinan yang besar dalam dirinya. Nurutnya istri itu harga mati buat dia. Dan dia akan merasa dicintai, merasa dihormati ketika istrinya itu nuruti sesuai perintahnya. Karena pada dasarnya suami dengan karakter koleris ini merasa ya berharga kalau pendapatnya itu dianggap benar. Jadi nggak heran ya bun, kalau suami watak koleris ini tuh susah untuk diatur karena ya dia maunya yang mengatur. Nah tapi disclaimer dulu ya bunda, bunda boleh menuruti semua apapun perintah atau keputusan suami selama itu tidak melanggar syariat. Oke, ketiga nih bun, sering-sering ungkit kebaikan kecil suami. Nah ini kebanyakan suami koleris itu nggak bisa romantis bun, orangnya tuh kaku ya, nggak bisa ekspresif. Coba aja suruh ngomong sayang atau mengungkapkan rasa cinta ke istrinya, itu pasti kaku. Bener nggak bunda? Ya tapi tahu nggak bunda, sebenarnya mereka itu sangat ingin dihargai kebaikannya. Semakin sering bunda mengungkit kebaikan-kebaikan kecil suami, maka semakin terbuka hatinya untuk berubah. Misalnya nih, makasih ya, kemarin udah dibantu jemput anak-anak. Makasih ya, kemarin udah diajak jalan-jalan ke mall, seneng deh. Makasih ya, udah dibantu beres-beres rumah kemarin, dan sebagainya. Kalimat ini mungkin ya terdengar sederhana banget ya buat kita, tapi efeknya itu bisa membuat hati suami perlahan-lahan itu melunak. Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa suami koleris ini memang kekuatannya terletak di egonya, di harga diri yang tinggi bun. Tapi
Tapi Bun, ini juga bisa menjadi jurus ampuh buat kita untuk menaklukkan hati suami jika kita tahu caranya. Menurut saya pribadi, suami tipe koleris ini juga nggak selalu buruk kok Bun. Karena setiap tipe kepribadian itu ya punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Justru nih Bun, jika diarahkan dengan benar, mereka bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Di sini saya ambil contoh kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan ketegasannya, watak yang keras gitu ya Bun. Bahkan pernah ingin membunuh Rasulullah sebelum masuk Islam. Tapi setelah hatinya tersentuh oleh cahaya hidayah Allah, beliau berubah jadi pemimpin yang adil dan bijak, lembut sama keluarganya dan sangat menjaga keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, jika ada nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattab lah orangnya. Bahkan di awal-awal ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah, masyarakat itu takut sekali sama beliau. Jadi rasa-rasanya itu ibarat punya presiden yang galaknya minta ampun ya, yang suka membungkam kritik gitu Pun. Tapi faktanya ketika beliau menjabat sebagai khalifah, justru beliau di sini lebih melunak dan lebih lembut. Bahkan setiap malam beliau selalu menangis sendiri sambil menghadap Allah karena takut dengan amanah yang dia emban. Dan gara-gara kelembutan hati ini jugalah yang bikin beliau juga rela malam-malam berjalan kaki sambil membawa sekarung gandum di pundaknya demi memenuhi kebutuhan rakyatnya, yaitu seorang ibu yang anaknya kelaparan. Masya Allah. Nah, ini artinya apa Bun? Watak tegas itu bukan masalah, asal kita bisa mengarahkannya ke jalan yang benar, sehingga suami koleris ini bisa menunjukkan dominasinya dengan porsi yang tepat dan tetap memiliki sisi lain, yaitu kelembutan hati. Nah, salah satunya ya dengan 3 strategi yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi apakah dengan 3 jurus tadi bisa langsung menjamin suami akan lembut sikapnya ke kita? Nah, 3 jurus yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagai usaha lahiriahnya aja Bunda. Hanya sebagai strategi dan pendekatan psikologi saja. Dan ini ya nggak akan ada artinya apa-apa kalau Allah tidak turun tangan melembutkan hatinya. Karena bagaimanapun hanya Allah lah zat yang maha lembut yang bisa melembutkan dan meluluhkan hati suami kita. Makanya selain melakukan 3 hal tadi, Bunda juga butuh yang namanya ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki hati suami. Oleh karena itu Bunda, saat sesi bimbingan konsultasi privat dengan saya tuh nggak hanya memberikan usaha ikhtiar lahiriah untuk memupuk ego suami, tapi juga saya ijazahi amalan pelembut hati, yaitu zikir Asma Al-Latif dengan memanfaatkan wasilah tasbih Karomah An-Nur sebagai sarana berzikirnya. Tasbih Karomah An-Nur ini memang saya doakan dan riyadhohi secara khusus untuk membantu melembutkan hati suami yang keras dan dominan. Nah, supaya apa? Suami Bunda bisa tetap tegas seperti biasa, tapi dengan penuh kelembutan. Gak tegas yang kasar atau anarkis. Karena sifat kasar, ego yang tinggi itu kan semua bermula dari hawa nafsu dan bisikan setan ya Bun. Dan bisikan setan itu bisa kita kikis dengan energi zikir pelembut hati. Jadi caranya, setelah Bunda menunaikan sholat, Bunda bisa dawamkan zikir Asma Al-Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, ini Bunda baca sebanyak 3 kali putaran tasbih atau sebanyak 99 kali. Di setiap putaran tasbihnya, Bunda rasakan, Bunda hayati, dan hadirkan bayangan suami Bunda yang baik, yang lembut, yang lunak hatinya, dan lebih ramah dari biasanya. Nah, insya Allah lewat tirakat zikir seperti ini, Bunda itu ibarat sedang mengetuk pintu langit dan mendatangkan cahaya hidayahnya Allah ke batin suami Bunda, agar batin suami yang dulunya berwatak dominan, keras, egois, kasar, atas izin Allah berubah menjadi lembut dan lunak hatinya untuk Bunda. Nah, jadi kalau Bunda ingin meluluhkan hati suami dengan tasbih Karomah An-Nur, silahkan Bunda bisa klik link atau tombol yang ada di bawah video ini untuk langsung chat ke Mbak Dinda. Nah, terus Bunda,
kalau saya memaharkan tasbih ini, saya dapat apa aja, Bun? Selain tasbih ini untuk berzikir, maka Bunda juga akan mendapatkan media penyelarasan energi Nur Karomah. Nah, media penyelarasan ini berbentuk audio yang bisa Bunda perdengarkan ketika selesai berzikir. Dan tujuannya ya untuk mengaktifkan berkah energi tasbih ini secara alami sehingga memudahkan ikhtiar Bunda dalam meluluhkan hati suami. Jadi Bunda cukup posisikan diri Bunda di tempat yang nyaman dan terhindar dari gangguan. Lalu Bunda bisa dengarkan media penyelarasan ini sampai akhir. Nah, nanti ketika Bunda mendengarkan media penyelarasan energi Nur Karomah ini, berkah energi positifnya akan pelan-pelan merasuk ke dalam diri Bunda dulu. Sehingga Bunda akan merasa lebih rileks, lebih adem, lebih kuat, lebih tenang, dan bisa kembali bahagia. Dan yang paling penting adalah memunculkan aura ketenangan batin dalam diri Bunda agar terpancar kuat dan positif. Nah, aura ketenangan batin dalam diri Bunda inilah yang akan membantu menyelaraskan aura Bunda dengan suami. Dan ketika aura Bunda dan suami ini sudah selaras, lalu apa yang terjadi? Ya, yang dulunya cuek dan dingin, sekarang mulai perhatian. Yang dulunya tutup telinga, sekarang lebih terbuka dan mendengarkan kata-kata Bunda. Ya, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ayo, apa sih bedanya tasbih Karomah An-Nur dengan tasbih biasa? Oke, pertanyaan yang bagus, Bunda. Jadi, perbedaan antara tasbih biasa dan tasbih An-Nur ini saya ibaratkan nih, Bun, ada dua sosok istri di sini ya, Bun, sedang menempuh perjalanan jauh. Jadi, istri A di sini pakai sepeda. Nah, istri B di sini itu pakai pesawat. Nah, tentu istri B inilah yang akan lebih cepat sampai ke tujuan. Begitu juga dengan tasbih biasa dengan tasbih An-Nur ini. Kita sama-sama berzikir mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, menenteramkan hati, membersihkan aura dalam diri maupun rumah tangga. Tapi kecepatan efeknya itu berbeda. Yang satu menggunakan tasbih biasa, sedangkan yang satu tasbih An-Nur yang sudah melalui proses tirakat penyelarasan energi. Nah, selain itu Bunda, hasilnya juga bisa jadi berbeda. Kalau dengan tasbih biasa, Bunda bertirakat secara mandiri, sedangkan tasbih An-Nur ini Bunda sangat terbantu dengan media penyelarasan energi dan berkah energi karomah yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi buat para sahabat Bunda yang ingin saya bantu bimbing untuk melembutkan hati suami seperti klien-klien saya, silahkan Bunda bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau Bunda bisa klik link atau tombol yang ada di bawah video ini. Baik, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.